gagang pintu kamarnya dibuka. Oke. Ceklek. Jalan, plak. Dia nggak berani noleh. Oh, dia masuk dan Iya. jalan menuju si Wira itu. Iya. Pemirsa, jumpa lagi di Jenggotan, Jeng Ratu Kulik Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka. Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Ini saya nyoba serem, guys. Pemirsa. Saya nyoba serem, guys. Ayolah, come on. Ayolah. Diapresiasi. Come on team. Untuk mengembalikanmu teman-teman menjadi khidmat kembali, langsung dibawakan cerita seram yang Anda akan share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Jadi ini menyambung cerita kemarin. Sebenarnya yang kemarin dikirim, dia kan kirim 2 cerita. Oh, yang syuting kemarin. Iya. Kos-kosan. Kos-kosan. Oke. Jadi teman saya kan ngirim cerita dari temannya itu, yang namanya si Wira kemarin. Wira, Iya, siap. Temannya itu. Nah, review yang kemarin kan yang dari kelereng itu kan? Ya, kelereng. Kelereng diganggu, ternyata dicek nggak ada dan Betul. akhirnya sudah pagi. Ini kejadian besoknya. Anjing. Paginya. Saya kira orang lain, ternyata Bukan, masih sama. Teror sama. masih berlanjut. Teror ya? masih berlanjut, Oke, guys. paginya gimana tuh? Nah, akhirnya sudah pagi, dia nggak nemu apa-apa. Udah pagi, aktivitas dong. Ya. Ngampus dan lain-lain. Pulang dari kampus kan persiapan ospek kan itu Oh, dia. ya, persiapan ospek. Ingat ya. Pulang, nemui Pak Kos. Iya. Disampaikanlah apa yang dia rasakan itu ke Pak Kos. Oke. Terus akhirnya Pak Kos pun, ya nggak apa-apa mas. Kalau memang masnya mau pindah juga boleh. Nerimo ya Pak Menerima Kosnya Pak ya. Kosnya. Seperti sudah terbiasa lah. Iya, kalau memang masnya mau pindah nggak apa-apa. Oh enggak Pak. Cuman saya sedikit nggak nyaman. Saya cuma nyampaikan aja kok. Oke. Si Wiranya bilang seperti itu ke Pak Kos. Akhirnya Pak Kosnya, terus gimana Pak enaknya? Kira-kira solusinya seperti apa? Kalau masnya mau tukar kamar juga enggak apa-apa. Atau kalau memang takut di atas karena sepi, di lantai bawah Masih ada opsi di bawah ya? di lantai bawah ada 1 kamar yang kosong mas. Itulah. Oke. Akhirnya oh begitu ya Pak. Ya sudah kalau begitu saya ambilkan kunci. Oke. Nah, gitulah. Akhirnya boyongan lah, dibantu sama Pak Kos pindah kamar ke lantai bawah. Punya usut akhirnya sampai sore beres dan lain-lain. Karena memang masih kosong, Pak Kos nawari lagi. Kalau memang nanti malam nggak berani sendirian, nanti Mas Wira ke rumah Bapak ya. Nanti Bapak temenin nanti malam. Oh iya. Sampai Karena mahasiswa lama yang kos di situ pada belum di kos nih ya. Belum pada datang. Ya wes akhirnya oh ya Pak nggak apa-apa. Oke, terus akhirnya si Wira ini suntuk mikir, ya jam-jam setelah Isya gitu kan masih wah belum ngantuk juga, kosan sepi. Akhirnya dia nelpon kenalannya sesama mahasiswa baru yang tadi ketemu di kampus kan pasti ada toh. Iya. Bro, sebut saja namanya Reno. Nah, Ren, main ke kosku dong. Oh yowis, kalau gitu ini akhirnya Reno main di telepon, datang mereka ngobrol di kamar dan lain-lain. Terus, tapi si Wira ini berkeluh kesah juga akhirnya. Kereno. Iya, di atas serem banget aku nginep dan si Reno nyautin, ya kenalan lah, biasa. Ya biasa lah obrolan anak-anak kan gitu kan. Yeah. Mau kopi enggak? Kalau mau tak bikinin di belakang. Kan pasti ada dapur umumnya kan. Dibikinin
kopi, ngobrol dan lain-lain. Sampailah pukul 10-an. Oke. Nah, pukul 10-an si Reno udah mulai ngantuk. Oke, Dan kalau kamu nginep sini gimana? Jangan bro, besok kan kita harus pagi, aku harus buru-buru. Ya kan, kita kan besok pagi banget nih. Iya. Iya juga ya. Kalau emang nyuruh nginep sini harusnya tadi pesen. Jadi aku sekalian bawa perlengkapan buat besok. Si Ronnya kan gitu. Ya wes lah, kalau gitu kamu balik. Wes balik si Renonya. Akhirnya si Wira gak ingat yang disampaikan Pak Kos tadi. Ya. Nah, akhirnya bimbang dia. Udah jam segini mau ngetuk-ngetuk rumah Pak Kos juga ndak enak. Iya, bener. Iya kan, udah jam 10 lewat, bener, jam 10-an malam. Samperin nggak ya? Karena akhirnya dia malas juga, rumahnya agak jauh ya, jalan kaki kan. Jalan kaki dia. Mager, wes akhirnya wes lah. Toh ya wes dipindah di kamar yang bawah. Mudah-mudahan safe ya di Iya, kamar bawah. Di bawah. Kan paling tidak kalau di bawah kan sama tetangga kan deket toh. Iya. Iya kan, maksudnya nggak terlalu, kalau di atas kan Harus turun dulu. Apalagi anak Iya. kecilnya tuh nangkringnya di tangga lagi kan. repot. Nah, kayak gitu. Akhirnya tidurlah dia. Tidur. Sesampainya pukul 12:30 jam 1-an dia terbangun. Wah, gak enak nih. Oke. Terbangun. Aduh, kepengen pipis lah dia. Pipis sambil nguap. Dia balik lagi ke kamar setelah pipis. Masih ya momen kebangun terus mau tidur lagi itu kan ya ngantuk. Iya. Ya rebahan kiri kanan. Akhirnya selang beberapa menit dia tertidur. Oke. Bisa tertidur lagi. Tertidur, dia mendengar suara pintu utama kosan, bukan pintu kamar ya, kebuka, ceklek. Wah, siapa nih? Jangan-jangan maling. Oke, maling. Enggak, ternyata. Terus dia diem ngadep tembok, ya kan, tidur madep tembok. Terdengar suara langkah kaki, gagang pintu kamarnya dibuka. Oke. Ceklek. Jalan, plak. Dia nggak berani noleh. Oh, dia yang masuk dan Iya. jalan menuju si Wira itu. Iya. Dia nggak berani. Wah, takutnya maling. Dia menoleh pelan-pelan. Oh, aman. Pak Kos. Alhamdulillah Pak Kos ternyata. Pak Kos. Oke. Mari Pak, silakan. Nggak apa-apa Mas, saya tidur di sini saja. Di kamarnya si Wira itu. Si Wira sebelahan kan. Hmm. Ya udah Pak, saya geser. Karena mungkin prihatin ya Pak Kos Iya, ya. iyalah. Lihatnya anak baru sendirian digangguin setan kan gitu. Ya, ditemenin. Akhirnya sambil merokok dulu bro. Oke. Tidurlah Pak Kos di sebelahnya si Wira. Tertidurlah si Wira. Selang sejam, kok Pak Kos ini gerak terus ya? Kayak gitulah. Oke. Mungkin Pak Kos nggak bisa tidur atau apa. Terus ternyata si Wira ini kok ada bau amis. Mah, Ini gak enak. Tidak enak perasaan saya. pelan-pelan dia mau nanya Pak Kos, Pak bau nggak sih? Pasti kan gitu tuh. Iya. Noleh lah dia ke tempat Pak Kos. Begitu mulai, yang terjadi adalah Pak Kos itu tidur di sebelahnya. Mukanya udah hancur bro. Seketika itu juga si Wira pingsan. Bukan Pak Kos ya ternyata ya. Bukan. Tetap setan ya. Iya. Jarak antara muka sama muka itu kalau orang tidur sebelahan itu bukan meter loh, tapi udah sentimeter loh. Makanya itu
Gimana coba bayangin kalau kamu kayak gitu? Saya langsung pindah kampus ke kota lain. Wah. Ke kota. Saya tidak kuliah, tidak apa-apa. Nah, itu tadi cerita dari si Wira. Oke. Yang diceritakan ke temannya. Nah, temannya ini yang ngirimkan ceritanya itu. Tapi saya ada satu pendapat deh. Maksudnya kan di hari pertama si Wira itu kan diganggu sama anak kecil main kelereng yang gak ada wujudnya, cuman suara doang. Oke lah, itu kata teman kosnya si Reno itu perkenalan. Terus yang wujud Pak Kos itu, Ya. berarti kan kayak bukan perkenalan dong, kan udah. Apa jangan-jangan? Ya bisa jadi sosok yang lain, perkenalan kedua kan bisa. Wah, kalau makhluk satu-satu kenalan sih bisa sampai lulus Nah, kali ya kenalan makanya ya. itu. Oke. Ya pokoknya untuk begitulah. Wira rest in peace lah. Untuk Wira ya rest in peace. Anda kuliah 4 tahun digangguin makhluk halus, apalagi kalau Anda molor sampai 7 tahun ya, ketambahan 3 tahun untuk digangguin makhluk muka hancur sama hantu anak-anak itu. Oke, silakan dah Anda tutup lah. Oke, terima kasih buat sobat-sobat jenggotan ya. Dunia memang bukan hanya tempat manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Sampai jumpa di episode selanjutnya.